Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ila an qala al-musannif. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan segala perkara yang baru. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Sin, soal pertanyaan. Kaifa al-i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi ayil makhluqati. Bagaimana meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadis ayil makhluqat. Maksud hawadis di sini adalah makhluk, yakni beberapa makhluk. Jadi bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah itu berbeda dengan para perkara yang baru atau berbeda dengan para makhluk. Jim al-jawab, jawabannya huwa na'taqida anna Allah Ta'ala la yushabihuhu syai'un la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Yakni kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menyerupai. La fi dzatihi, tidak serupa dalam zatnya, wala fi sifatihi, tidak serupa dalam segi sifat-sifatnya, wala fi af'alihi, juga tidak serupa dalam segi af'al atau pekerjaan-pekerjaannya. Ada 3 letak perbedaan yang perlu kita tekankan, yakni perbedaan antara Allah dengan hawadis atau dengan makhluk. Yang pertama, letak perbedaannya yaitu zatuhu, yaitu zatnya Allah berbeda dengan zatnya yang lain. Fi sifatihi, sifat-sifatnya Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Af'aluhu, pekerjaan Allah berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan makhluk. Kita pahami satu persatu. Sin as-su'al kaifa al-i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana meyakini bahwasanya zatnya Allah itu berbeda dengan zatnya hawadis atau zatnya makhluk. Jadi bagaimana kita meyakini zatnya Allah itu berbeda dengan zatnya makhluk. Yang pertama itu letak perbedaannya adalah dalam segi zatnya. Huwa, yakni jawabannya, na'taqida anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala la tushabihu syai'an minal makhluqati biwajhin minal wujuh. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la tushabihuhu syai'an minal makhluqat, tidak menyerupai sedikit pun daripada makhluk. Biwajhin minal wujuh, dengan menggunakan beberapa cara. Jadi zatnya Allah itu berbeda dengan zatnya makhluk. Sedikit pun tidak ada persamaan antara zatnya Allah dan zatnya makhluk. Kita harus meyakini akan hal itu. Fakullu ma tarahu aw yakhturu bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa atau segala sesuatu yang pernah engkau lihat, aw yakhturu bibalik, atau sesuatu yang terbersit, terfikirkan, terangan-angan oleh hatimu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak seperti yang pernah engkau bayangkan dan tidak seperti yang pernah engkau lihat. Karena laisa kamitslihi syai', karena Allah tidak menyerupai sesuatu. Jadi lafaz laisa kamitslihi syai', yaitu Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Jadi perlu kita yakini bahwasanya zatnya Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Jadi fakullu ma tarahu aw yakhduru bibalik fallahu laisa kadzalik. Segala sesuatu yang pernah kita lihat, segala sesuatu yang pernah terangankan, yang pernah terfikirkan oleh kita, fallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak seperti itu. Karena laisa kamitslihi syai', karena Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Sin, soal pertanyaan, kaifa al-i'tiqadu bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li sifatil hawadis.
Bagaimana kita meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu mukhalifatun li sifatil hawadis, berbeda dengan sifat-sifat hawadis atau berbeda dengan sifat-sifat manusia. Bagaimana kita meyakininya? Bagaimana cara kita meyakininya? Bahwasanya sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Huwa na'taqida anna ilmallahi ta'ala la tushabihu ilmana wa anna qudratahu la tushabihu qudratana wa anna iradatahu la tushabihu iradatana. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Yakni kita harus meyakini bahwasanya sifat ilmunya Allah tidak sama dengan sifat ilmu kita. Sifat kudratnya Allah tidak sama dengan sifat kudratnya kita. Sifat iradahnya Allah tidak sama dengan sifat iradahnya kita. Sehingga tidak ada persamaan antara Allah dan makhluk. Allah memiliki sifat ilmu, tapi sifat ilmunya Allah laisa bimuktasabin, tanpa adanya belajar. Akan tetapi sifat ilmunya manusia bimuktasabin, harus dengan belajar. Juga berbeda dengan wa anna hayatahu la tusyabihu hayatana. Sifat hayatnya Allah berbeda dengan sifat hayatnya kita. Sifat hayatnya kita, manusia, makhluk, bisa hidup dengan perantaraan perkara yang diberikan oleh Allah. Manusia bisa hidup ketika menghirup udara. Manusia bisa hidup ketika darah mengalir di tubuh kita. Tetapi sifat hayatnya Allah tidak seperti atau tidak butuh perantara segala sesuatu. Karena Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, dan juga Allah itu berbeda dengan zat-zat yang lain. Allah berbeda dengan segala makhluk yang ada di dunia ini. Wa anna sam'ahu la yushabihu sam'ana. Sifat samanya Allah tidak sama dengan sifat samanya kita. Wa anna basarahu, sifat basarnya Allah tidak seperti sifat basarnya kita. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat dengan perantaraan mata dan telinga. Kalau seseorang tidak mempunyai mata dan tidak memiliki telinga, maka tiadalah sifat bisa melihat dan bisa mendengar yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Sifat sama dan sifat basarnya Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, tidak seperti yang dimiliki oleh manusia pada biasanya. Wa anna kalamahu la yushabihu kalamana. Sifat kalamnya Allah, Allah bisa berfirman, tidak sama dengan sifat kalamnya manusia. Manusia bisa berbicara jika memiliki lidah, manusia bisa berbicara ketika memiliki bibir, manusia bisa berbicara ketika memiliki mulut. Maka pantas jika orang yang bibirnya sumbing tidak sempurna untuk berbicara, karena manusia sangat butuh kepada segala sesuatu. Sedangkan Allah tidak butuh. Allah bisa berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Allah bisa hidup sendiri. Allah maha besar, Allah maha agung. Soal selanjutnya, setelah kita memahami letak perbedaan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk, maka kita butuh ketahui bagaimana kita meyakini bahwasanya pekerjaan Allah itu tidak sama atau berbeda dengan pekerjaan manusia. Soal pertanyaannya, kaifa al-i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li af'alil hawadis? Bagaimana kita meyakini bahwasanya af'alullah atau pekerjaan Allah itu berbeda dengan pekerjaan hawadis atau makhluk? Jawabannya jim. Al-jawab huwa na'taqid an af'alal maula subhanahu wa ta'ala la tushabihu af'ala syai'in minal mawjudat. Bahwasanya pekerjaan Allah tidak menyerupai pekerjaan-pekerjaan para makhluk yang ada. Karena li'annal maula subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya' bila wasitatin wala alatin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin melakukan sesuatu tanpa adanya perantara, bahkan tanpa adanya alat bantu. Allah jika berkehendak, maka Allah cukup. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi Allah ingin melakukan sesuatu tanpa adanya perantara dan tanpa butuh alat bantu. Beda halnya dengan manusia. Manusia butuh bantuan. Mau membangun suatu bangunan, maka butuh tukang. Mau menulis, maka butuh pulpen. Dan segala macam alat-alat bantu yang dibutuhkan manusia,
untuk mengerjakan atau menciptakan sesuatu. Itulah manusia yang penuh dengan kekurangan. Annahu yaf'alu syai'an lihtiyajihi wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyajihi ilaihi. Dan Allah itu tidak mungkin mengerjakan sesuatu itu karena Allah butuh pada sesuatu yang diciptakan. Jadi Allah menciptakan manusia bukan karena Allah butuh kepada manusia, tapi bahkan manusialah yang butuh kepada Allah. Karena sesuatu yang diciptakan itu pasti butuh kepada Sang Pencipta. Jadi tidak bisa sesuatu yang diciptakan itu lepas dari Sang Pencipta. Kita mau menciptakan sesuatu, menciptakan sepeda motor, menciptakan mobil, maka dia pasti butuh kepada orang yang menciptakan. Karena segala sesuatu yang ada di mesinnya, di masalah kelistrikannya, yang mengetahui adalah yang menciptakan. Wa annahu la yaf'alu syai'an abasan bi ghairi fa'idatin li'annahu subhanahu wa ta'ala hakimun. Dan bahwasanya Allah tidak mungkin mengerjakan sesuatu atau menciptakan sesuatu itu tanpa adanya faidah, tanpa adanya manfaat, tanpa adanya kegunaan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hakimun, zat yang maha bijaksana. Jadi kita telah mengetahui letak perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dan para makhluk. Ada 3 titik berat yang perlu kita ketahui, yakni perbedaan antara zatnya Allah, perbedaan antara sifat-sifatnya Allah, dan perbedaan antara af'al-af'alnya Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.